Oh, hai guys, balik lagi bersama aku Caca di sini. Hari ini aku undang salah satu narasumber, yaitu teman aku sendiri untuk sedikit chit-chat tentang pajak nih. Boleh nih, silakan Vanessa untuk perkenalkan diri kamu. Hai teman-teman semua, nama aku Vanessa. Aku usianya 21 tahun, aku kuliah, udah semester akhir, aku juga sambil bekerja di salah satu perusahaan. Oke, Vanessa. Pertanyaan pertama dari aku nih, menurut kamu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara bagaimana nih? Ya namanya kewajiban ya harus dilakukan. Tentunya harus punya kesadaran dulu nih, kalau misalnya membayar pajak itu merupakan salah satu bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar dan melakukannya. Selain melakukannya itu kan kita juga melakukannya itu sebagai salah satu bentuk pengamalan kita terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu sih buat aku. Oke, lanjut lagi nih Vanessa nih. Menurut kamu, kamu merasa rugi nggak sih kalau misalnya kamu terima pendapatan baru harus bayar pajak lagi? Kalau di perusahaan aku sendiri ya, aku kan udah mengalaminya. Aku itu di perusahaan itu sistemnya itu penghasilan yang aku dapatkan tiap bulan itu udah dipotong sama PPH atau pajak penghasilan itu sendiri. Buat aku pribadi yang udah merasakannya sih nggak merugikan ya, maksudnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang merugikan buat aku pribadi. Justru kayak ada rasa senang sih, maksudnya walaupun mungkin terlihatnya cuma membayar pajak sekian persen dari hasil gaji kita, tapi dari yang sedikit itu kita tuh sebenarnya udah punya kontribusi untuk negara ini gitu. Selanjutnya nih Vanessa ya, kan semua ada beberapa orang yang punya mindset buat apa sih gue bayar pajak. Nah, menurut Vanessa tuh buat orang-orang yang punya mindset kayak gitu gimana nih? Gimana ya? Sejujurnya bingung nih untuk pertanyaan ini, karena aku bukan tipikal orang yang suka memusingkan orang lain. Tapi mungkin kalau ada teman-teman aku yang punya pandangan seperti itu, mungkin mereka masih belum mengerti atau paham betul tentang pajak ini ya, membayar pajak, atau sebenarnya apa sih yang kita dapetin dari membayar pajak ini gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita membayar pajak, kita berkontribusi untuk negara ini, dan sebenarnya kita juga merasakan nih manfaat dari kita membayar pajak itu sendiri kan. Kalau menurut aku mungkin orang-orang yang masih memiliki pemikiran seperti ini karena masih belum paham kali ya bagaimana pajak itu bermanfaat, bagaimana ketika kita membayar pajak itu sebenarnya kita lagi berkontribusi untuk bangsa ini, membantu bangsa ini. Kayak gitu aja sih buat aku ya. Nah, pajak itu kan merupakan kewajiban kita ya untuk membayar pajak. Nah, otomatis dengan apa yang kewajiban yang kita kasih nih, pasti ada hak yang kita terima. Nah, menurut kamu dengan pembayaran pajak kamu selama ini worth it gak dengan apa yang dikasih ke pemerintah ke kita? Kalau aku pribadi merasakan ya, kayak akhir-akhir ini apalagi gitu, dengan pasti kita juga khususnya warga Jakarta, kita merasakan ada banyak pembangunan infrastruktur ya yang lumayan pesat di sekitar kita, kayak contohnya yang ada LRT, MRT, kemudahan dalam bertransportasi. Itu kan semuanya juga nggak lepas dari uang pajak yang udah kita bayarkan kan. Mungkin aku juga belum banyak tahu nih alur pembayaran pajak, tuh kayak uangnya tuh akan kemana aja. Tapi ya dengan infrastruktur yang ada memudahkan aku sebagai pengguna transportasi umum cukup mudah ya untuk sekarang, dan aku merasakan manfaatnya sih. Kayak gitu. Berarti semua kata-kata orang yang bilang gak ada manfaatnya dari bayar pajak tuh udah terpatahkan lah ya. Iya. Nah, menurut kamu nih, dengan kamu yang rajin membayar pajak, itu bisa kita balik lagi nih kan, dasar negara kita adalah Pancasila, benar gak sih? Nah, menurut kamu itu masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila keberapa nih? Menurut aku ya, mungkin sila kelima deh. Pengamalan nilai Pancasila yang kelima. Kenapa menurut kamu masuk ke dalam pengamalan sila kelima?
Itu tuh aku merasa ini masuk ke dalam sila yang kelima ini karena dengan kita membayar pajak yang tadi aku bilang ya, kita mulai tanpa sadar, secara tidak langsung kita ikut mensejahterakan kehidupan bangsa ini, walaupun mungkin terlihatnya masih banyak pihak-pihak yang belum tersejahterakan, tapi dengan kita membayar pajak kita kan membantu negara ini gitu sih. Oke, Vanessa. Terakhir nih pesan kamu nih buat generasi muda yang bentar lagi pas kayak misalnya generasi aku nih yang kuliah kan bentar lagi bakal kerja. Mengenai tentang pajak sendiri tuh kayak gimana nih? Harus pertama sih harus punya kesadaran ya, dan harus mulai ketika semakin dewasa, harusnya sih semakin bertanggung jawab dan membuka diri terhadap wawasan ya, apalagi pajak yang kita sebagai warga negara tuh pasti nggak lepas dari yang namanya kewajiban. Nah, membayar pajak ini kan juga merupakan kewajiban kita sebagai kontribusi kita untuk bangsa negara ini. Kalau memang masih ada, aku percaya banget sih, apalagi generasi milenial sekarang ini ya, yang kritis gitu. Semakin kritis semakin baik, tapi kita harus tetap berdasarkan fakta, berdasarkan data. Sekarang kan untuk kita tahu, untuk memiliki wawasan dan pengetahuan kita mudah banget aksesnya ya. Untuk membayar pajak ini, kalau misalnya teman-teman sekira kayak, buat apa sih pajak ini, kenapa gue harus bayar pajak? Kalian mungkin bisa lah ya dari website atau dari website terpercaya atau dari YouTube atau dari manapun, cari tahu tentang sebenarnya apa sih manfaat dari kita membayar pajak. Nah, mungkin dari situ, dari langkah awal itu kita bisa membangun kesadaran kita betapa ketika kita membayar pajak ini kita tuh membantu bangsa ini, tapi bukan sekedar bantu bangsa ini atau orang lain, tapi sebenarnya kita juga membantu diri kita. Kalau yang tadi aku bilang, aku sendiri merasakan sebagai yang pengguna transportasi umum, aku sendiri merasakan gimana sekarang lebih mudah dalam penggunaan transportasi umum. Kayak gitu aja kali ya. Oke, ya aku sih setuju ya dengan kita rajin membayar pajak. Tanpa sadar pajak kita juga membantu orang lain, bener gak sih? Gak cuma bidang infrastruktur, tapi juga ada beberapa hal kayak misalnya kayak beberapa misalnya ada orang yang kayak punya tempat tinggal kurang layak yang sekarang udah dipindah-pindahin ke rusun, itu kan juga betul, bagian dari pajak yang kita bayar kan. Nah, sekian wawancara aku kali ini sama narasumberku Vanessa. Dan makasih banget Vanessa udah bersedia menjadi narasumber aku di tugas wawancaraku kali ini. Aku juga makasih banget gitu udah diberikan kesempatan. Terima kasih Vanessa. Sama-sama.